Hai, sobat pecinta otomotif. Hari ini gue akan driving experience mobil Destinator ini. Selama 1 minggu ini gue pakai dan gue pelajari gimana sih rasanya di jalan itu, seperti apa tarikannya, seperti apa bantingannya. Nanti gue sambil ceritakan ya seperti apa driving experience-nya. Kalau untuk 0 ke 100-nya gue belum tes karena gimana ya, ini bukan mobil tes dari Mitsubishi, ini mobil gue sendiri, masih Indrayan. Sayang kalau untuk gue tes pakai mobil sendiri. Jadi kalau menurut dari media-media otomotif lainnya, 0 sampai 100-nya itu 8,5 sampai 9 detik. Itu pun tergantung dari bahan bakarnya. Jika menggunakan Pertamax Turbo mungkin bisa lebih cepat ya, bisa di bawah 8 detik sedikit ya mungkin. Kalau menggunakan RON 92 ya umumnya 8 detik setengah sampai 9 detik. Oke, sekarang kita jalan, kita coba driving experience-nya. Ya, jadi respon setirnya dia enteng ya. Setirnya ini enteng sesuai dengan mode berkendara Anda. Jika driving mode-nya tarmac, dia otomatis menyesuaikan setirnya menjadi berat, tarikannya menjadi less responsif ya. Tapi kalau normal dia secara setirnya enteng sih ya menurut saya. Dan saya sudah coba di tol pun ini masih tetap enteng ya. Harusnya di mobil-mobil yang lain ya, kalau di tol dia setirnya menjadi berat gitu. Kalau ini saya rasa ya hampir sama-sama aja ya, nggak jadi berat gitu. Oke, kita keluar komplek, kita coba di jalan agak besar. Nah, ini melewati jalan konblok yang agak nggak rata, lumayan empuk. Selamat sore Pak, ya mari Pak, yuk. Ya, ini jalan di konblok yang agak kurang rata, tetap empuk, setirnya enteng. Oke, nanti sebentar kita coba tarikannya di tarmac ya. Tapi hanya narik, nggak terlalu memaksakan mesin ya, karena ini masih Indrayan, bukan mobil tes, mobil saya pribadi. Jadi sayang kalau untuk ditarik, kecuali fasilitas dari Mitsubishi baru kita bedel lah bisa-bisa. Oke, ini melewati uh, polisi tidur. Kalau orang Jakarta bilangnya ini polisi tidur, yang bermaksud untuk supaya orang jangan ngebut di daerah ini. Jadi dibuat tanggul yang dari dulu orang kebiasaan sebutnya dengan polisi tidur. Untuk joknya lumayan empuk, nyaman, nggak panas ya. Terus cukup meluk juga nih di bagian side supportnya ini, terasa seperti memeluk ya. Jadi kalau buat yang jomblo-jomblo, kalau lu bawa mobil ini, lu berasa kayak dipeluk sama pasangan lu gitu. Ya. Oke, nanti kita cari jalan yang agak sepi. Saya mau tes driving mode-nya. Untuk perputaran setirnya juga untuk U-turn gitu ya, dia lumayan nggak jauh-jauh gitu, singkat dia.
jadi nggak mengambil jalur orang terlalu jauh. Kalau nggak salah radius putarnya 5 apa di bawah 5 gitu, saya belum sempat ngukur sih ya, tapi oke sih. Jadi praktis juga ya kalau untuk nekuk. Menurut saya ini posisi steeringnya itu bannya itu bisa sampai patahnya itu keluar gitu loh. Jadi cukup praktis apabila di U-turn gitu, atau Anda mau putar balik, sepertinya cukup praktis ya, nggak terlalu banyak makan ruang jalan orang seperti itu ya. Kita berada di persimpangan, kita lihat kiri kanan, oke aman. Kita cari jalan sepi. Oke, kita berhenti dulu sebentar. Kita pindahkan drive mode-nya ke tarmac. Ya, di sini ada mode normal, ada wet, ada gravel, ada tarmac, ada mud. Kita pakai yang tarmac karena ini mode yang cukup mumpuni untuk dalam kecepatan tinggi. Oke. Dalam uji kecepatan ini saya nggak menggunakan menahan rem dan gas, jadi hanya biasa saja. Ya, saya akan mulai 1, 2, dan 3. Cukup lumayan, tenaganya instan, praktis. Ada ngedennya sedikit dan berasa efek rubber band dari CVT-nya ya. Cuman jelas sih ini dia lebih bertenaga daripada expander ya, karena ini 1500 turbo, yang kalau expander itu belum turbo ya, hanya CVT biasa biasa saja. Jadi mesinnya expander juga sebenarnya enak, cuman kayak mesinnya kurang bertenaga. Kalau ini padahal sama cc-nya 1500, cuman kalau di Destinator ini karena ditambahkan turbo jadinya gimana ya, berasa CVT-nya itu nariknya, walaupun ada sedikit berasa rubber band effect-nya dari CVT, tetap ada. Jadi seperti orang ditarik celananya yang model karet gitu, dia karetnya udah ketarik, kitanya baru iya gitu. Ya, tapi nggak masalah sih karena turbonya cukup kuat juga, cengkramannya, grip bannya cukup bagus. Dibantu juga dengan AYC-nya ini, Active Yaw Control-nya itu yang membuat mobil kita jika terdapat tikungan yang licin atau di saat hujan, AYC-nya itu secara otomatis dia akan mengatur traksi ban kiri dan ban kanan. Dia membagi tenaga, ban mana yang kehilangan traksi dia akan over ke ban yang mendapatkan traksi dengan baik. Dan apabila Anda berputar balik atau di tikungan yang tajam, dia akan mengerem salah satu ban untuk di bagian dalam, ban yang bagian dalam dia rem, untuk Anda mendapatkan tikungan yang cukup baik ya. Jadi nggak licin, nggak sprint mobilnya, nggak melintir gitu. Oke guys, di sini aja, sampai di sini aja video kita dari Auto5. Pesan saya, jaga dan rawatlah mobil Anda dengan baik, karena mobil yang dirawat dengan baik akan membawa Anda ke destinasi-destinasi yang lebih indah. Terima kasih.